Ibu Elsa, kan orang itu selalu punya teman dekat itu kadang-kadang bukan untuk tujuan baik, tapi tujuan untuk pinjam uang suatu ketika, gitu. Nah, dalam masalah hutang piutang ini kan selalu awalnya manis, toh janji-janjinya manis begitu, tetapi kemudian mundur, lalu kemudian yang pinjam uang lebih galak daripada yang punya uang waktu ditagih. Betul. Nah, kasus hutang piutang yang tidak lancar ini kasus perdata atau pidana? Kalau namanya hutang piutang itu biasanya larinya ke perdata. Ke perdata. Kalau memang terjadi peminjaman, kita buat perjanjian dengan benar. Nah, atau kita minta suatu cek atau bilet giro yang mana kita bisa, kalau misalnya dia nggak itu, kita bisa pidanain. Jangan, oh ya nanti kita pinjam kasih jaminan sertifikat, itu sama aja bohong. Kita pegang sertifikat namanya A, mana bisa kita eksekusi itu sertifikat? Itu kayak kertas biasa aja, kita nggak ada fungsinya kalau kita tidak ada kuasa untuk menjual atau kuasa untuk bisa menggadaikan dan segala rupanya untuk mengembalikan uang kita. Jadi hal itu memang harus benar-benar hati-hati. Nah, kalau kita kasih bunga itu bisa berbalik kita sebagai rentenir. Nah, dan itu pidana, jadi kita yang pidana. Oh, jadi dari perdata bisa pidana kitanya dipidanain ke yang meminjamkan. Iya. Wah. Nah, gini Bu, saya tahu nanti saya akan bertanya lebih lanjut tentang bagaimana Ibu bisa membantu membuat perjanjian yang baik, yang menguntungkan kedua pihak, tapi melindungi kepentingan yang meminjamkan uang. Betul. Nanti kan ada ya. Ada. Tetapi saya mau tanya dulu, dari kasusnya itu perdata, apa yang bisa meningkatkannya atau menjadikannya itu pidana? Dan itu kan saya bilang kalau dia bentuknya pinjaman, oh ya saya pinjam Rp5, jaminannya adalah saya bukakan cek atau bilet giro Rp5 yang akan jatuh tempo tanggal ini. Nah, kalau dia ternyata tidak dananya kosong, itu bisa kalau beberapa kali ya bisa kan. Dia biasanya tuker cek. Pertama dia kerugiannya bisa di blacklist oleh bank ya. Terus kedua juga kalau ternyata dia memberikan bilet giro itu pada saat tanggalnya itu sebetulnya rekeningnya kosong, itu udah penipuan. Sudah penipuan. Sudah penipuan. Nah, kalau itu sudah jelas pidana. Berarti nanti Ibu Elsa kalau mendampingi yang meminjamkan ini ada prosesnya khusus untuk memenangkan kasus pidana ini. Betul. Nah, sekarang gini, kalau dia berjanji melalui pesan tertulis tercatat, jadi WhatsApp grup, di WhatsApp dia sebutkan tanggal sekian akan dibayar sekian, batal, mundur. Dia sebut lagi tanggal sekian akan dibayar sekian, batal, mundur. Dan itu berlangsung beberapa kali sampai beberapa bulan. Apakah itu masih perdata atau itu sudah pidana? Iya, kita bisa lihat juga ya. Itu apakah kita di dalam pinjaman itu, apakah dia ada pernah membayar atau tidak? Oh. Kalau dia tidak pernah membayar sama sekali ya itu pidana. Walaupun itu meminjam. Tapi kalau dia pernah membayar, ya jadi perdata ya. Mungkin pada sisanya itu bisa juga dipidana, tergantung nanti kedudukan dari kasus itu sendiri. Kalau perdata kan kita juga bisa minta ganti rugi, ya cuman memang lama. Misalnya dia pinjam kasih jaminan sertifikat, saya bisa lakukan itu di dalam gugat perdata ini. Saya bisa meminta hakim untuk sebagai pembayaran sertifikat ini dieksekusi untuk diri kita. Oh, bisa begitu. Bisa gitu. Dan untuk kasus seperti itu pendampingan oleh seorang penasihat hukum penting sekali. Betul, karena begini ya Pak, kasus yang sama dengan cerita yang variasi itu penanganannya belum tentu sama Pak. Jadi kita bisa lihat memang hanya
teknik dalam melakukan bantuan itu setiap lawyer berbeda-beda. Karena kasus itu tidak semuanya sempurna ya. Jadi mesti dimodified oleh kuasa hukumnya. Super sekali. Nah, kalau begitu yang bisa saya tanyakan Ibu, menurut pengamatan Ibu selama ini, berapa besar kemungkinan sukses orang menagih hutang kalau didampingi oleh penasihat hukum atau tidak didampingi? Ya kalau saya sih, kalau barangnya ada, orangnya ada, dan memang mampu, ya hampir 90% kita bisa mendapatkan haknya, walaupun tidak 100% uang yang kita ambil. Jadi kalau begitu, sahabat-sahabat saya yang baik hati, jadi kalau saya punya hutang, sudah saya nggak usah emosi-emosian, saya langsung ke Bu Elsa, Ibu Elsa, ini mohon Ibu tagihkan, begitu ya? Iya. Nanti untuk itu kan ada sukses fee-nya berapa atau apa, itu betul. wajar ini ya. Super sekali Ibu, saya kira banyak sekali orang yang hari ini sedang galau, sedih karena pinjamannya tertahan, dan orang yang dulu manis sekali ini sekarang galak sekali kalau ya, ditagih. memang rata-rata tuh orang udah minjem hilang tuh manisnya semua. Emang dia udah pasang muka. Save video ini, itu ada link untuk Google Form kalau Anda ingin bantuan Ibu Elsa untuk konsultasi atau bahkan langsung karena jumlah uang yang tertahan itu besar. Please konsultasi dengan Ibu Elsa. Ya, Ibu Elsa akan dengan senang hati menasihatkan dan membantu. Begitu Insya Allah. Ya? Terima kasih banyak Ibu Elsa, super sekali.